berkumpul. Di beberapa yayasan yang saya bina, saya sering mengingatkan salah satu hal yang sulit bagi yayasan sosial nirlaba, yang tidak ada boleh di situ dia berusaha, dia cuma adalah sosial, nirlaba, tidak boleh ada aktivitas usaha di situ. Maka yang paling sulit adalah mencari dana donasi. Maka saya sering mengatakan kepada kawan-kawan yang yayasannya saya bina, saya katakan kita ini mempunyai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkanlah, berdoalah, mintalah kepada Allah, karena urusannya cuma Allah mengatakan pun. Sebagian orang, sebagian afrod, person dari pengurus-pengurus yayasan, ada hanya di dalam benaknya adalah ayo kita cari dana sebanyak-banyak, ayo. Maka sebenarnya yang lebih utama juga adalah berdoa kepada Allah agar orang-orang dibukakan hatinya, agar kita pun dibukakan hatinya, dimudahkan semua sarana untuk mencari kemudahan, untuk mencari donasi atau dana, sehingga tercapai target-target yayasan yang memang untuk perkembangan dakwah sunnah, terutama di Kalimantan Selatan. Dan kalau dipikir tidak akan sampai, tidak akan kita bisa memikirkan ini datang dari mana uang, siapa yang menyumbang, dan semisal. Maka saya nasihatkan juga kepada para ikhwah yang bergerak di bidang yayasan agar masing-masing dari kita berdoa untuk kepentingan yayasan yang kita bina, agar dimudahkan semua niat baik, semua niat baik. Ini kan yang kita rencanakan, Ulun, Haji Adam, Saifullah, yang merencanakan dari awal ada sekolah di sini, nanti ada pesantren, itu niat baik. Maka jangan lupa afrod dari yayasan, setiap person dari yayasan itu harus berdoa kepada Allah agar kemudahan. Dan saya juga berpesan ketika rapat-rapat di yayasan, maka hendaknya ada seorang ustadz sebelum rapat dimulai, di situ dinasehati walau 5 menit, 10 menit. Karena bagaimanapun yayasan yang kita masuk ke dalamnya ini yayasan agama, kita tidak boleh lepas dari seorang ustadz yang memberikan nasihat, seorang ustadz yang memberikan ujangan, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di yayasan. Itu penting sekali, merasa perlu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipikir sekolah ini, sekolah itu, pesantren ini, pesantren itu, dari mana mereka uang? Kalau hanya sekedar mengambil uang pangkal, uang pembangunan dari para murid, tidak ada. Bahkan Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, Ustadz Al-Fadhil Abu Ahla Ustadz Hasbi meniadakan uang pangkal. Dari mana uang? Dari mana coba antum uang? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak menolong, maka dia bukan hanya sekedar urusan ayo semangat ngumpulin donasi, bukan hanya sekedar urusan ayo urusan banyak-banyak kolega. Ada beberapa pesantren yang besar-besar tidak ada kolega. Sebagian kan pesantren yang mempunyai sarana prasarana yang wah, mempunyai kolega di Qatar, di Emirat, di Saudi. Tapi sebagian pesantren-pesantren ada yang tidak mempunyai kolega sama sekali. Dia tidak mempunyai. Kalau orang-orang yang mempunyai kolega di luar sana, dia tinggal bikin proposal, selesai urusan. Ini kita nggak ada atau belum dapat.
Maka pada saat itu bukan hanya urusan mengumpulkan donasi, tetapi kesungguhan hati kita, kesungguhan niat kita kepada Allah Subhanahu. Ini penting. Hanya para ulama, sahabat saya, karena Allah Subhanahu wa taala, Abu Abdul Muhsin Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Firanda Andirja Hafizahullah, beliau sering mengingatkan. Beliau mengatakan, al-ma'unah ala qadrin min, pertolongan sesuai dengan niat. Pertolongan sesuai dengan niat. Niat kita apa? Niat kita untuk menyebarkan dakwah sunnah ini di Banua, di bumi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sekarang, Masya Allah, tabarakallah, Allah memudahkan tersebarnya dakwah sunnah. Maka perbaiki niat, kemudian perbaiki hubungan dengan Allah. Bukankah sering saya mengatakan, ibadah adalah salah satu cara melancarkan rezeki. Meskipun ibadah tujuannya bukan untuk mendapat rezeki. Ibadah salah satu cara untuk melancarkan rezeki. Maka perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang bergelut di bidang dakwah. Kita bukan ingin nama terpampang di situ, ataupun ini milik siapa di situ. Tetapi kita berusaha agar niatnya adalah untuk menyebarkan dakwah. Lihat betapa banyak sekarang yang mungkin rumahnya jauh-jauh, kemudian menuju sekolah sini, PAUD, TK, SD. Ini semua kemudahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan hubungan dengan Allah, niscaya Allah akan memudahkan. Kalau dipikir tidak akan selesai. Masjid ini juga, kalau dipikir, mungkin Kak Saiful lebih paham tentang dana, tidak akan selesai. Tidak akan ada, bahkan ada orang yang mencibir sebelumnya. Mana jadi itu kelawasan benar. Tapi tidak, kita tidak boleh seperti itu. Kita ini berhadapan dengan syariat Allah. Kita mempunyai niat yang baik untuk menyebarkan dakwah sunnah di bumi Kalimantan Selatan. Maka Allah, jangankan orang kafir, ya, jangankan orang beriman, orang kafir saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, senantiasa selalu memperbaiki hubungan dengan Allah. Senantiasa selalu memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu.